Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi, tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Pernah kepikiran nggak sih waktu kita puasa, apa ya yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita? Ternyata ini jauh lebih dari sekadar nahan lapar loh. Puasa itu sebuah proses biologis yang luar biasa kompleks dan cerdas. Sebuah respon adaptif yang udah ada di dalam diri kita ribuan tahun. Yuk kita bedah bareng-barang apa kata sains soal keajaiban di dalam tubuh kita saat berpuasa. Oke, kita mulai dari sini ya. Rasa lapar itu kan udah biasa banget kita rasain. Tapi pernah nggak kamu bertanya, di balik perut yang keroncongan itu, sebenarnya ada drama biokimia apa sih yang lagi terjadi di triliunan sel kita? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Waktu kita berhenti makan, tubuh kita itu ternyata nggak panik. Justru sebaliknya, dia malah memulai serangkaian penyesuaian yang super cerdas buat menjaga semuanya tetap oke. Ini bukan sekedar mode bertahan hidup, tapi lebih kayak mode optimalisasi diri. Konsep pertama dan yang paling dasar yang perlu kita pahami itu namanya saklar metabolisme. Coba deh bayangin, tubuh kita itu kayak mobil hibrida yang bisa ganti bahan bakar dari bensin ke listrik. Nah, tubuh kita juga punya kemampuan yang mirip-mirip gitu dengan bahan bakarnya. Jadi, ini dia nih intinya. Biasanya, bahan bakar utama kita kan glukosa yang datangnya dari karbohidrat. Tapi pas puasa, tubuh kita seolah-olah menekan sebuah saklar dan mulai ngebakar cadangan lemak buat jadi energi. Energi dari lemak ini bentuknya keton. Ini tuh adaptasi yang efisien dan pinter banget. Nah, coba deh perhatiin lini masa perubahan bahan bakar ini. Di 4 jam pertama kita masih santai nih, pakai gula dari makanan terakhir. Terus sampai sekitar 16 jam berikutnya, tubuh ganti pakai cadangan gula darurat di hati, namanya glikogen. Dan lihat deh, setelah itu baru deh proses pembakaran lemak dan produksi keton bener-bener ngegas. Puasa kayak Ramadan yang durasinya sekitar 13-14 jam, itu pas banget menempatkan kita di jendela transisi ini, di mana lemak mulai jadi primadona sumber energi. Coba kita bandingin ya kedua bahan bakar ini. Glukosa itu ibarat bensin oktan tinggi, cepat kebakar, bagus buat energi yang meledak-ledak tapi singkat. Keton, nah ini beda. Ini lebih mirip bahan bakar diesel, super efisien, kebakar lebih lambat, dan ngasih energi yang stabil. Pergeseran ini juga bikin kadar hormon insulin kita jadi rendah, yang ternyata punya banyak banget efek positif buat kesehatan sel kita. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu manfaat puasa yang paling menakjubkan di level sel. Kalau tadi kita ngomongin soal sumber energi, nah bagian ini kita akan ngomongin soal perawatan dan pemeliharaan mesin tubuh kita. Namanya autofagi, yang kalau diartiin secara harfiah itu memakan diri sendiri. Wah, kedengarannya agak ngeri ya, tapi tenang. Ini justru salah satu proses paling penting buat kesehatan jangka panjang kita. Anggap aja ini program bersih-bersih dan daur ulang internal di dalam sel. Sel kita itu bakal bongkar protein-protein tua, komponen yang rusak, dan sampah-sampah lainnya, terus didaur ulang jadi energi atau bahan bangunan baru. Keren kan? Terus gimana proses ini bisa mulai? Gampang aja, pas kita puasa kan energi di dalam sel menurun. Penurunan ini langsung nyolek sensor energi namanya AMPK. Anggap aja AMPK ini manajer yang pinter. Dia langsung pencet tombol pause di jalur pertumbuhan sel yang namanya mTOR. Dan sebaliknya, dia pencet tombol play buat autofagi. Terus ada struktur namanya autofagosom yang mulai terbentuk. Dia ini kayak kantong sampah yang keliling sel, mengutin sampah, terus dibawa ke pusat daur ulang sel buat diproses. Mekanisme perbaikan diri yang canggih banget. Manfaat puasa itu nggak berhenti di level sel aja loh. Perubahan-perubahan mendasar ini ternyata menciptakan efek berantai yang positif ke seluruh sistem organ utama kita. Ini gambaran bagus banget soal gimana sistem pencernaan kita akhirnya dapat waktu istirahat yang benar-benar dibutuhin. Lambung ngurangin produksi asam, jadi lapisannya bisa memperbaiki diri. Pankreas bisa libur dari tugas beratnya bikin insulin. Seluruh usus kita masuk ke fase tenang, fokus buat perbaikan. Hati juga ganti tugas, dari yang tadinya nyimpen gula, jadi produksi keton. Ini benar-benar kayak riset sistemik buat tubuh kita. Setelah kita paham apa yang terjadi selama puasa, cara kita mengakhirinya atau berbuka puasa itu jadi penting banget. Kita bisa memaksimalkan manfaatnya atau malah sebaliknya, menghilangkannya. Tergantung apa dan gimana cara kita makan. Ada satu konsep menarik nih, namanya urutan nutrisi.
Idenya simple. Urutan kita makan jenis makanan itu bisa banget mempengaruhi respons gula darah kita. Aturannya mulai dengan serat kayak sayuran, terus lanjutin sama protein dan lemak, baru deh di paling akhir kita makan karbohidrat. Kenapa harus gitu urutannya? Begini cara kerjanya. Waktu kita makan serat duluan, serat itu bakal bikin semacam jaring di dalam usus kita. Nah, jaring ini secara fisik bakal memperlambat penyerapan gula dari karbohidrat yang kita makan setelahnya. Jadinya, nggak ada tuh lonjakan gula darah dan insulin yang drastis. Ini bikin transisi dari mode puasa ke mode makan jadi jauh lebih mulus buat tubuh. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang super penting. Meskipun puasa punya banyak banget manfaat, ini bukan strategi yang cocok atau aman buat semua orang. Ini harus digarisbawahi ya. Penting banget buat kita sadari, ada beberapa kelompok orang yang harus ekstra hati-hati atau bahkan disarankan untuk nggak berpuasa sama sekali. Lansia, itu risikonya dehidrasi. Ibu hamil dan menyusui butuh nutrisi yang tinggi banget. Penderita diabetes tipe 1, gagal ginjal, atau yang punya riwayat gangguan makan juga butuh pertimbangan khusus. Jadi pesan utamanya jelas banget ya. Informasi yang kita bahas di sini tujuannya buat nambah wawasan, bukan buat gantiin nasihat dokter. Keselamatan itu nomor 1. Sebelum membuat perubahan besar di pola makan, apalagi kalau kamu punya kondisi kesehatan tertentu, ngobrol sama dokter itu langkah yang paling bijak. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng kalau puasa itu bukan sekedar tradisi, tapi sebuah intervensi biologis yang kuat. Mulai dari ganti bahan bakar tubuh sampai memicu program bersih-bersih sel. Ini adalah alat kuno yang sekarang divalidasi oleh sains modern. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, dengan pemahaman yang lebih dalam ini, gimana caranya kita bisa memanfaatkan alat ini dengan lebih cerdas dan bijaksana untuk kesehatan kita?